tentang akibat kedudukan Jepang di Indonesia. Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat yang ditujukan pada Kaisar Jepang Tennohika. Jepang juga membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Pemerintahan itu berada di bawah pimpinan Panglima tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara yang berkedudukan di Dalat, Vietnam. Jepang juga membentuk organisasi-organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda, seperti Gerakan 3A dan Putra, tetapi gerakan tersebut gagal dan dimanfaatkan oleh kaum pergerakan sebagai wadah untuk pergerakan nasional. B. Keadaan sosial, budaya, dan ekonomi. Rakyat Indonesia dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Pengerahan tenaga kerja yang mulanya sukarela lama-lama menjadi paksaan. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga romusa. Panitia pengerahan disebut dengan Romuk Yokai yang dapat di setiap daerah. Bahan makanan sulit didapat akibat banyak petani yang menjadi pekerja romusa. Jumlah gelandangan juga meningkat. Barang keperluan serta obat-obatan sulit didapatkan dan uang yang dikeluarkan Jepang mengalami inflasi yang parah. Semua objek vital dan alat-alat produksi dikuasai dan diawasi sangat ketat oleh pemerintah Jepang. Masyarakat juga diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat yang luas. Kemudian proses komunikasi antar komponen bangsa di Indonesia mengalami kesulitan baik komunikasi antar pulau maupun komunikasi dengan dunia luar karena semua saluran komunikasi dikendalikan oleh Jepang. C. Pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. Adat istiadat Jepang dan lagu kebahasaan Jepang harus dipelajari. Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib. Sementara itu, perguruan tinggi ditutup pada tahun 1943 dan hanya beberapa yang dibuka kembali. Para pelajar juga dianjurkan untuk masuk militer. Mereka diajarkan Heiho atau sebagai pembantu prajurit. D. Birokrasi dan militer. Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkannya UU nomor 27 tentang aturan pemerintah daerah dan UU nomor 28 tentang aturan pemerintah Shu dan Tokubetsushi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Kedua, aturan itu merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa. Mereka ditempatkan di Jawa untuk melakukan tujuan reorganisasi pemerintahan Jepang yang menjadikan Jawa sebagai pusat perbekalan perang di wilayah selatan. Perbedaan masa pendudukan Jepang itu, rakyat Indonesia mendapatkan manfaat pengalaman dalam bidang ketentaraan dan bidang pertahanan dan bidang keamanan. Mereka mendapatkan kesempatan untuk berlatih militer. Bekas pasukan itulah yang menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat dan sekarang dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia. 2. Janji kemerdekaan. Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Maret 1945. Badan itu dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tatanan pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan itu diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedjodiningrat, Raden Panji Suroso sebagai wakil ketua, merangkap kepala tata usaha dan seorang Jepang sebagai wakilnya tata usaha, yaitu Masuda Toyohiko dan Mr. R.M. Abdul Ghaffar Pringgodikdo. Semua anggota terdiri dari 60 orang dari tokoh-tokoh Indonesia ditambah 7 orang Jepang yang tidak punya suara. Sidang BPUPKI dilakukan 2 tahap. Tahap pertama berlangsung pada 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945.
Sidang pertama tersebut dilakukan di Gedung Chow Sang In di Jakarta, yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Pada pidato sidang BPUPKI, Rajiman menyampaikan pokok persoalan mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada sidang tahap kedua yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 11 Juni 1945, dibahas dan dirumuskan tentang Undang-Undang Dasar. Orang-orang yang membahas mengenai dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Selanjutnya, sebelum sidang pertama berakhir, BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang yang bertujuan untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Panitia inilah yang merumuskan Piagam Jakarta. 3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Setelah tugas BPUPKI selesai, dibentuklah PPKI pada 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, dan 2 orang dari Sulawesi, dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina, ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang. Panitia inilah yang kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 8 Agustus 1945.